Ya pemirsa, dihinggapi rasa cemburu melihat istrinya sering chattingan dengan teman lelakinya, seorang suami di Jember nekat bacok teman lelaki istrinya. Ya, dan akibatnya ini korban mengalami luka bacok yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. AW 30 tahun warga desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember tak berkutik usai ditangkap jajaran polisi sektor Ambulu, Jember usai membacok teman lelaki istrinya. AW dan korban AG terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku langsung menyabet celurit di bagian pinggang korban hingga terluka parah. Diduga tersangka merasa cemburu lantaran korban sering berkirim pesan. Tersangka pun spontan melakukan pembacokan usai melihat korban. Celurit dibawa dengan cara diselipkan di belakang kaosnya di punggungnya, kemudian menuju ke tempat selingkuhan istrinya yang lagi main biliar. Di sana didatangi, kemudian terjadi cekcok, kemudian membacokkan celurit yang sudah dibawa tersebut kena pada bagian pinggang sebelah kiri. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan intensif kepada pelaku terkait motif pasti hingga pelaku nekat melakukan penganiayaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Selanjutnya kita hadirkan informasi dari Majalengka, Jawa Barat. Seorang warga yang diduga mengidap kelainan jiwa membakar rumah orang tuanya dengan cara menyiramkan BBM ke tempat tidur. Nah pemirsa, ini hingga kini kepolisian sektor Lewi Munding, Majalengka masih melakukan pengejaran karena pelaku ini melarikan diri. Seperti inilah situasi ketika sejumlah warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka berusaha memadamkan rumah milik Raskim yang dibakar anaknya yang diduga mengidap kelainan jiwa. Kebakaran terjadi akibat ulah anak dari pasangan pemilik rumah. Usai mendapat laporan masyarakat, anggota gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja segera mengevakuasi sejumlah barang. Menurut Raskim, salah satu anaknya sengaja menyiramkan BBM ke tempat tidur. Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Lewi Munding, Ibtu Budiwardana menjelaskan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran rumah yang diduga mengidap kelainan jiwa. Dan bersama anggota dari TKP yang kemudian melakukan upaya tindakan pemadam kebakaran dan dilakukan bersama warga. Alhamdulillah, api yang diketahui 0900 bisa dipadamkan dengan bantuan dengan warga. Sementara untuk pelaku sendiri? Dan untuk pelaku sendiri sementara sekarang tidak ada di rumah, masih di luar, namun tetap kita cari. Petugas kepolisian sektor Lewi Munding masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran rumah dan segera memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkait pembakaran rumah orang tua oleh anak kandungnya yang diduga ODGJ ini, kita langsung saja terhubung bersama Kapolsek Lewi Munding, Ibtu Budiwardana. Selamat pagi Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama lapor polisi iNews TV. Ya, pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak. Ya Pak Budi, ini bagaimana Pak Budi perkembangan kasus ini? Apakah pelaku sudah ditemukan Pak Budi? Siap. Jadi setelah kejadian yang diduga ODGJ menurut keterangan dari orang tua dan sudah dikonfirmasi ke pihak puskesmas pun juga bahwa yang bersangkutan mengidap ODGJ. Sampai sekarang masih dalam pencarian dan mencari informasi-informasi dari saudaranya keberadaan si diduga pelaku ini. Baik Pak, apakah pelaku ini memang sudah terbukti mengidap gangguan jiwa begitu dari keterangan keluarga? Apakah ada mungkin kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi yang sehingga mengindikasi bahwa oh iya memang betul pelaku ini mengidap gangguan jiwa, karena pasti ada penanganan khususnya ya? Betul sekali. Jadi tensi dan temperamen setiap bangun tidur kebiasaan yang dilakukan oleh diduga pelaku Sukeci ini, setiap bangun tidur suka meminta makan ataupun uang. Ketika tidak dikabulkan, merusak di rumah, pas saat kejadian, bangun tidur minta makan ke ibunya, akan tetapi masakan belum tersedia, lalu keluar membawa bensin dan membakar spring bed. Mungkin demikian. Oke, apakah ini kerap dilakukan pelaku Bapak, mengamuk-amuk seperti itu karena tidak adanya makanan atau seperti apa Bapak? Betul sekali keterangan dari bapaknya bahwa yang bersangkutan setiap bangun tidur mesti tidak minta uang atau minta makan. Kalau belum ada ataupun uang tidak ada, pasti dia marah-marah atau ngamuk. Demikian Pak.
Oh, ini berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya motivasi dari dia membakar rumah atau membakar kasur dari orang tuanya ini karena emosi begitu ya, Pak ya? Betul, betul sekali. Betul sekali. Lalu Setelah proses Ya, Pak, silakan dilanjutkan. Jadi pada saat bangun tidur, kemudian langsung meminta makan ke ibunya, dan ibunya di dapur lagi memasak, hidangan belum masak dan tersedia, yang kemudian marah, keluar, mengambil bensin yang ada di sepeda motor dengan menggunakan botol, masuk lagi ke rumah, kemudian menyiramkan bensin itu di spring bed, langsung dibakar. Demikian kejadiannya. Ya, Bapak, ini mengingat pelaku ini cukup berbahaya bagi sekitar Bapak. Ini proses pencarian sejauh ini seperti apa, Bapak? Betul sekali, saya koordinasi dengan keluarganya, mencari informasi keberadaan mereka, keberadaan si diduga Sukeci ini, dan pencarian masih tetap dilakukan, dan keluarga pun juga masih tetap mencari keberadaan Sukeci. Demikian, Pak. Oke, jika nanti sudah ditemukan, bagaimana tindak lanjutnya nih Pak? Karena ini kan pelaku terbukti mengidap gangguan jiwa gitu Pak. Betul sekali, tetap kita lakukan dulu interogasi, yang kemudian kita lakukan pemeriksaan dulu ke psikiater. Kalau menurut keterangan dari psikiater pun juga mengidap penyakit ODGJ, kita hentikan, yang kemudian saya serahkan kepada pihak keluarga. Demikian. Oke Pak Budi, sebelumnya Pak Budi kami juga ingin tahu Pak Budi, apakah sebelum kejadian ini pelaku ini sempat ada perawatan khusus Pak Budi dari pihak keluarga? Ya, Pak Budi, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Jelas Pak? Iya. Jelas. Diulangi? Ya Pak Budi, apakah sejauh ini sebelum kejadian pembakaran rumah ini pelaku ini sempat dirawat khusus oleh orang tua? Jadi untuk sementara, bahwa keterangan orang tuanya apakah ini penyakit keturunan, karena diduga pun juga dari bapaknya bahwa ibunya pun juga sama, dan termasuk kakaknya satu pun juga yang satu mengganggu mengidap sakit jiwa juga. Jadi ada 9 keluarga, betul. Oke, baik Pak Ibtu Budi Wardana selaku Kapolsek Lewi Mending, semoga ini segera tertangkap ya dan tidak membahayakan warga sekitar lainnya. Terima kasih banyak Pak Budi. Siap, baik. Siap, sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Selanjutnya, petugas masih menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang jasadnya ditemukan dengan kondisi penuh luka tebasan senjata tajam. Ini selain telah memeriksa 10 orang saksi, pemirsa termasuk anak korban yang selamat, petugas juga mendalami peran 2 orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan terhadap sepasang suami istri, Ahmad Yendianor, 46 tahun, dan Fatnawati, 45 tahun, warga Jalan Cempaka, Gang Kamboja, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, masih dalam penyelidikan petugas. Polresta Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah terus mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Polisi pun telah memeriksa 10 orang saksi, diantaranya keluarga korban termasuk anak perempuannya yang selamat, serta beberapa orang tetangga dan rekan korban. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, Kompol Roni M. Nababan mengatakan, selain memeriksa saksi, pihaknya kini mendalami peran 2 orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan. Anak-anak korban, tetangga yang saat itu menerima pengaduan dari anak korban tersebut, kemudian dari teman-teman yang sering main di kamar korban, ada 4 orang yang sudah kami periksa. Sejauh ini keterangan dari anak korban masih trauma, dan anak ini masih sekolah, berusia di bawah masih 17 tahun dan perlu pendampingan, sehingga masih kita dalami. Dan saat ini kita juga masih terus melakukan penyelidikan untuk memperkuat alat bukti yang ada untuk mengusutkan kepada pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Berarti ada yang mulai dicurigai, Pak? Ya, itu yang ada berapa orang? Sejauh ini kita masih mendalami peran dari ada 2 orang yang dalam peran. Adapun kasus ini bermula dari ditemukannya jasad kedua pasangan suami istri di rumahnya dalam kondisi luka di sekujur tubuhnya. Dari hasil penyelidikan petugas, tidak ada barang berharga milik korban yang hilang, sementara tetangga korban tak mendengar suara apapun saat peristiwa pembunuhan terjadi.
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Sukodono, Sragen, Jawa Tengah menangkap seorang pria pelaku pembakaran rumah. Ya, dan sang pria ini nekat membakar rumah lantaran kesal dan juga sakit hati akibat dirinya ditinggalkan selingkuhannya setelah sekian lama mereka tinggal bersama. Diketahui dalam 1 minggu tersangka pembakaran rumah bernama Zubairi sudah melakukan 3 kali percobaan pembakaran. Polsek Sukodono dan tim Inafis Polres Sragen yang menerima laporan pun melakukan olah TKP dan menemukan bahwa rumah tersebut sengaja dibakar oleh pelaku. Aksi tersangka membuat rumah korban terbakar cukup parah. Motif pelaku melakukan upaya pembakaran rumah karena sakit hati lantaran tersangka ditinggalkan oleh pemilik rumah setelah menjalani hubungan cukup lama. Dalam 1 minggu, set ini sudah melakukan 3 kali percobaan pembakaran, ya. Dalam 1 minggu sudah 3 kali itu melakukan pembakaran. Yang pertama hanya sedikit, tidak berhasil. Dan yang kedua juga sedikit. Dan yang ketiga tanggal 10 itu dia berhasil sampai kebakaran di rumah belakang, ya. Diketahui tersangka dan korban yang merupakan pemilik rumah telah menjalin hubungan cukup lama dan telah tinggal bersama. Tersangka pun kecewa lantaran ditinggalkan korban hingga muncul niat untuk membakar rumah korban. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana 12 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Selanjutnya, unjuk rasa mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari di depan kantor Polda Sulawesi Tenggara Senin siang berlangsung ricuh. Ya, pemirsa, pengunjuk rasa dibubarkan dan 5 provokator pun diamankan oleh petugas. Aksi unjuk rasa mengenang 3 tahun meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Randi dan Yusuf Kardowi, di depan kantor Polda Sulawesi Tenggara Senin siang berlangsung ricuh. Demo yang awalnya berjalan damai berubah ricuh karena mahasiswa tak puas atas hasil pertemuannya dengan pihak Polda Sultra. Masa lalu melempari petugas menggunakan batu. Aparat Brimob Polda Sultra pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. 5 mahasiswa yang diduga menjadi provokator diamankan petugas. Sebelumnya, saling dorong antar mahasiswa dan petugas kepolisian juga terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Polda Sultra untuk bertemu langsung dengan Kapolda Sultra. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Polda Sulawesi Tenggara segera mengusut tuntas kematian teman mereka, yang hingga kini belum diketahui siapapun pembunuhnya. Mendesak pihak Polda Sultra untuk segera menyelesaikan persoalan kasus almarhum Yusuf Kardowi. Dan poin kedua, menantang pihak Polda Sultra untuk melakukan dialog terbuka persoalan penuntasan almarhum Yusuf Kardowi. Sementara itu pihak polisi mengaku belum bisa mengetahui identitas pelaku karena tidak ada saksi dan kendala untuk otopsi. Yusuf kan kasus yang gelap. 184 tidak terpenuhi. Alat bukti tidak terpenuhi. Saksi tidak ada. Waktu penyidik 3 tahun yang lalu minta diotopsi, keluarga menolak keras untuk dilakukan otopsi. Jadi sampai sekarang penyidik tidak tahu penyebab kematiannya itu apa. Apakah terjatuh, apakah memang dibunuh pidana. Usai berunjuk rasa, ratusan massa aksi kemudian membubarkan diri. Mereka berjanji terus melakukan aksi unjuk rasa sampai pelaku yang mengakibatkan kematian rekan mereka dapat terungkap. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tim Komisi Kode Etik Polri kembali menggelar sidang etik terhadap Ibda Arsyad Daifa Gunawan pada siang kemarin. Nah, pemirsa, Arsyad disidang terkait dugaan pelanggaran etik di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan sidang digelar secara tertutup di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang ini merupakan lanjutan setelah sempat ditunda 16 September lalu karena saksi sakit. Sidang yang berlangsung Senin kemarin dimulai sejak pukul 9 dan 11 dan sempat ditunda karena kondisi saksi yang sedang sakit. Namun demikian sidang dilanjutkan pada siang hari. Hari ini sidang Brigjen HK itu belum digelar
Dan sementara itu berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Yosua tengah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini jika semua berkas dinyatakan lengkap pemirsa, maka Ferdi Sambo bisa segera menjalani sidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami Kejaksaan Agung. Pendalaman terhadap berkas perkara dilakukan guna memastikan kelengkapan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua bisa segera diadili persidangan. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan. Penggabungan kedua berkas perkara tersebut dinilai bisa menjadi celah untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Sementara sebelumnya, Ferdi Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Keputusan itu diambil melalui sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 3 jam pada tanggal 19 September yang lalu. Kini publik menanti kapan Ferdi Sambo dan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua akan menjalani sidang di pengadilan. Aksi tidak terpuji seorang kepala desa di Grobogan saat meminum dan memamerkan botol minuman keras di dalam mobil viral di media sosial. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.